Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada pertemuan pekan ini pembahasan kita mengenai pengumpulan dan penyajian data, distribusi frekuensi pada mata kuliah statistik deskriptif. Nah, pengumpulan data itu adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian, adalah kualitas data yang dikumpulkan. Jadi hal yang sangat mempengaruhi pada kualitas hasil penelitian itu adalah data yang telah dikumpulkan. Nah, sumber data itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu adalah data yang langsung diambil dari sumbernya. Pengumpulannya ada 3 macam. Pertama itu ada observasi, yaitu pengamatan langsung, ya. Kemudian yang kedua dengan cara wawancara, ya, mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Biasanya dilakukan jika ingin diketahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Kemudian cara yang ketiga adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian yang kedua adalah sumber datanya data sekunder, data yang diambil dari hasil mengumpulkan orang lain. Pengolahan data. Pengolahan data adalah menstabulasi data, menjumlahkan atau memilah-milah data menjadi data yang siap disajikan dan kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data ini ada 2 cara. Yang pertama dengan tabel, kemudian yang kedua dengan grafik atau diagram. Untuk grafik atau diagram itu ada beberapa jenis, ya. Pertama diagram batang, kemudian diagram garis, diagram titik, dan diagram lingkaran. Di dalam penyajian data kelompok, jika jumlahnya itu banyak, dapat disajikan terlebih dahulu dikelompokkan atau dikenal dengan nama pembuatan tabel distribusi frekuensi agar lebih memudahkan. Nah, salah satu kegunaan dari distribusi frekuensi itu adalah dapat dilihat seperti apakah distribusi atau penyebaran data yang ada. Nah, ada 3 jenis penyebaran data. Yang pertama adalah berdistribusi negatif, ya, berarti kebanyakan data berada di bawah rata-rata. Kemudian berdistribusi simetris, data berdistribusi simetris itu berarti kebanyakan data berada di sekitar rata-rata. Dan berdistribusi positif, ini berarti kebanyakan data berada di atas rata-rata. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi, yang pertama kita tentukan dulu rentangnya. Nah, cara menentukan rentang adalah jarak antara data terkecil dengan data terbesar atau dengan persamaan disimbolkan pada R, ya. Maka X maksimal kita kurangi dengan X minimal. Nah, ini untuk mencari rentang. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kelas intervalnya. Banyak kelas interval itu sendiri adalah banyaknya kolom data. Jadi berapa kolom datanya. Untuk menentukan berapa banyak kelompok digunakan rumus Truges. Apa rumusnya? K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Kemudian langkah yang ketiga, kita tentukan panjang kelas interval atau panjang kelasnya. Panjang kelas interval ini bisa dimasukkan ke persamaan I sama dengan range kita bagi dengan K atau banyaknya kelas. Kemudian yang keempat, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, selanjutnya untuk menentukan tepi bawah kelas itu adalah batas bawah kelas kita kurangi 0,5, ya, jadi skala terkecil. Kemudian kalau kita ingin mengetahui tepi atas kelas, maka rumusnya batas atas kelas kita tambah 0,5. Ini skala
kecil. Panjang interval kelas itu adalah tepi atas kelas kita kurangi tepi bawah kelas, ya keterangannya. Ya, TBK itu tepi bawah kelas, BBK adalah batas bawah kelas, TAK adalah tepi atas kelas, dan BAK adalah batas atas kelas. Nah, untuk menentukan titik tengahnya, maka kita bisa setengah, ya, batas atas kelas kita tambah batas bawah kelas, ya, atau batas atas kelas ditambah batas bawah kelas kita bagi 2. Itu cara menentukan titik tengahnya. Kemudian memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali atau turus. Kemudian yang ke-8, menyajikan distribusi frekuensi, isi kolom frekuensi dengan kolom tali atau turus. Contoh soal, ya. Masuk ke dalam contohnya, misalnya diketahui data mentah, ini belum dikelompokkan. Nilai ujian statistika ada 50 mahasiswa sebagai berikut. Jadi jumlah datanya ini ada 50. Untuk memudahkan, biasanya saya menggunakan Excel. Jadi kita urutkan dulu, ya, untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi dari sini kita masukkan ke Excel, nanti kita urutkan nilai yang terkecil berapa dan nilai yang terbesar berapa. Nah, ini saya masukkan ya dari sini, ya, kita pakai Excel. Nah, ini bisa kelihatan berarti nilai yang terkecilnya berapa? 22. Nilai yang terbesarnya adalah 86. Nah, range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kita lihat nilai maksimumnya adalah 86. Kemudian kita kurangi dengan nilai minimum adalah 22. Maka didapat range-nya adalah 64. Lalu kita cari lagi langkah yang kedua. Banyaknya kelas, ya, dengan rumus 1 plus 3,3 log N. N-nya itu karena ini jumlah banyaknya data 50, maka ini log 50. Hasilnya adalah 6,61 atau saya bulatkan, ya, menjadi 7. Ini banyaknya kelas. Maka selanjutnya langkah yang ketiga adalah panjangnya kelas adalah 64 kita bagi 7, hasilnya 9,14. Ini saya bulatkan 10, ya. Nah, di sini kita buat distribusi frekuensinya. Nah, ini, ya. Nah, tadi kan sudah dapat kita banyaknya kelas ada 7. Maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu panjangnya kelas ada 10 nih, dari 22 ke 31, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Maka 10, ya. Nah, ini panjangnya kelas. Frekuensinya kita tinggal lihat. Yang 22 sampai 31 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di sini kita tulis. Nah, ini lebih mudah kalau kita sudah mengurutkan data dari yang kecil ke besar, ya. Kemudian dari 32 ke 41 kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nih, ya. Kemudian kelas 42 ke 51 ada berapa? Bisa kita lihat, ya. 42 ke 51. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, ini. Begitu juga seterusnya, ya. Kelas 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81, 82 sampai 91. Kita lihat ada berapa banyak kemunculannya. Kemudian untuk mencari nilai tengah, biasanya simbolnya FI atau MI, ya. Maka ini batas bawah kelas, ya. Yang sebelah kiri ini adalah batas bawah kelas. Sebelah kanan ini batas atas kelas, ya. Batas bawah kelasnya adalah 22, batas atas kelasnya adalah 31. Nah, ini FI-nya atau MI, caranya batas bawah kelas kita tambahkan batas atas kelas bagi 2. Maka nilainya 22 kita tambah 31 dibagi 2. Nah, dapat 26,5. Ini yang pertama, ya, kelas pertama. Kemudian kelas kedua sama 32, batas bawah kelas kedua ditambah batas atas kelas kedua, kemudian dibagi 2. Maka 32 ditambah 41 dibagi 2 sama dengan 36,5. Begitu seterusnya, ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari tepi bawah
kelas ini adalah batas bawah ya, yang sebelah kiri ini kita kurangi 0,5, maka hasilnya adalah 21,5. Sedangkan kalau kita ingin mencari tepi atas kelas ya, maka sebelah kanan ini kan tepi atas kelas ya, batas atas kelas kita tambahkan 0,5. Batas atas kelas adalah 31 ya untuk kelas pertama. Kita tambah 0,5, maka hasilnya adalah 31,5. Contoh kedua ya. Berikut ini data hasil penelitian tentang kompetensi mengajar 100 orang guru di suatu kota tertentu ya, datanya fiktif ya. Ini hanya contoh. Nah, ini soalnya. Nah, dari sini kita urutkan ya, menggunakan Excel lebih mudah. Urutkan nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan ya, dari Excel ya. Nilai terkecilnya berapa? 45. Nilai terbesarnya 90. Untuk mencari range maka 90 dikurangi 45 nih di sini ya. 90 kita kurangi 45 sama dengan 45. Lalu kita tentukan langkah kedua, banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, dimana N nya banyaknya data, maka banyaknya data itu adalah 100 ya. Hasilnya adalah 8 ya. Ini dibulatkan, hasilnya 7,6, maka dibulatkan menjadi 8. Panjangnya kelas kita tinggal bagi, tadi range-nya adalah 45, kita bagi dengan banyaknya kelas dibagi 8, maka 5,625. Ini saya bulatkan menjadi 6 ya. Kalau sudah kita tentukan range-nya, banyaknya kelas, panjangnya kelas, maka kita bisa menyusun data distribusi frekuensinya. Nah, ini ya. Kita lihat ini banyaknya kelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini 8 banyaknya kelas. Kemudian panjangnya kelas 6, kita lihat dari 45 ke 50, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, ini 6 ya, panjangnya kelas 45 ke 50. Nilai tengahnya tinggal kita bagi, batas bawah kita tambahkan batas atas ya, 45 ditambah 50, kemudian kita bagi 2 sama dengan 47,5. Nah, frekuensi absolut kita lihat dari nilai 45 ke 50 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, gitu. 51 selanjutnya ya, dari 50 ini 51. Panjangnya kelas adalah 56, nilai tengahnya sama, batas bawah kelas kedua 51 ditambah batas atas kelas kedua ditambah 56 dibagi 2, hasilnya adalah 53,5. Absolut frekuensinya bisa kita lihat ada berapa, bisa dihitung ya. Dari banyaknya munculnya ada berapa. Nah, kemudian batas bawah kelas ini ya, sebelah kiri. Kelas pertama adalah 45, kelas kedua 51 ya. Batas atas kelas yang sebelah kanan ada 50, ada 56, ada 62 ya. Kemudian untuk mencari tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas kita kurangi 0,5. Batas bawahnya adalah 45, kita kurangi 0,5 maka 44,5. Kemudian tepi atas kelas. Nah, tepi atas kelas adalah batas atas kelas kita tambahkan 0,5. Ini batas atas kelas 50, kita tambahkan 0,5 maka 50,5. Nah, itu penjelasan saya mengenai distribusi frekuensi ya. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.